Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di kota Kediri. Kalau tadi saya di Petilasan Sri Aji Joyoboyo dan Simpang Limang Gumul itu berada di Kabupaten Kediri. Kalau ini berada di kota Kediri, tepatnya di Jalan Doho, jalan yang sangat terkenal sekali. Dapat Anda saksikan, ini Jalan Doho ini jalan satu arah ya, mulai dari arah utara sampai arah ke selatan, jadi hanya satu arah. Dan di sini adalah bisa dikatakan jantung dari kota Kediri atau pusat ekonomi kota Kediri di sini, di Jalan Doho ini. Di sini banyak sekali pertokoan, kemudian tempat-tempat perbelanjaan, ada juga hotel ya. Yang besar itu Hotel Surya, kemudian ada tempat perbelanjaan yang lain. Kemudian ini adalah jalan menuju ke stasiun kereta api di kota Kediri ya. Dan kalau malam hari pemirsa, di sepanjang trotoar ini trotoar sisi barat. Kemudian kalau di sisi timur itu ada penjual nasi pecel yang sangat terkenal. Kalau pemirsa kemarin menyaksikan itu viral, sempat seorang konsumen yang mengeluhkan tingginya harga nasi ya, sampai wali kota Kediri waktu itu Mas Abdullah Abu Bakar turun tangan untuk mengatasi hal itu. Nah pemirsa sekalian, bisa dikatakan Jalan Doho ini adalah pusat ekonomi. Dan kalau kita membaca sejarah, Doho ini adalah ibu kota daripada Kerajaan Kediri yang tadi saya jelaskan diperintah oleh Prabu Joyoboyo. Itu raja yang terkenal. Raja yang pertama namanya Sri Samarawijaya, kemudian yang terakhir adalah Prabu Kertajaya. Nah saat ini di Jalan Doho ini, kenapa saya memakai kopiah pemirsa? Pemirsa mau saya ajak berziarah ke makam, ini kawasan wisata religi, bisa ditunjukkan, Syekh Al-Wasil Samsuddin. Beliau ini adalah waliullah yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kediri, di mana Syekh Wasil atau biasa disapa Mbah Wasil ini adalah seorang waliullah ya, sebagaimana Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Kediri. Kalau kita melihat tahunnya itu, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Joyoboyo. Kerajaan Kediri yang bercorak Hindu, Prabu Joyoboyo yang memerintah dari tahun 1135 Masehi sampai dengan 1157 Masehi. Artinya pada masa pemerintahan Joyoboyo. Dan ada suatu ada suatu cerita yang menyatakan bahwa Mbah Wasil ini adalah salah satu penasehat spiritual daripada Prabu Joyoboyo. Oleh karena itu ada juga yang menyatakan bahwa Prabu Joyoboyo ini beragama Islam. Tetapi hal ini tentu adalah dispute, kalau dalam bahasa Inggris terjadi perselisihan. Karena untuk membuktikan hal itu tentu membutuhkan bukti sejarah yang otentik. Kemudian juga karena peristiwa ini sudah lama sekali, sehingga tentu sangat sulit sekali untuk dilacak. Saya ajak pemirsa untuk masuk ke dalam ke makam Mbah Wasil. Jadi kalau Anda ke makam Mbah Wasil ini, tentu akses pintunya adalah dari Jalan Doho ini, pusat ekonomi, pusat bisnis di wilayah kota Kediri ini. Di mana kota Kediri ini adalah kota yang dibelah oleh Sungai Brantas ya. Ada sisi barat, ada sisi timur. Ini adalah kota Kediri sisi timur. Saya ajak pemirsa untuk masuk ke makam Mbah Wasil. Nah pemirsa, ini tadi adalah gapura untuk masuk ke makam Mbah Wasil. Tempat makamnya adalah di belakang atau di barat daripada masjid ini. Saya ajak pemirsa masuk ke dalam. Nanti dulu sini. Makam Mbah Wasil ini berada di Kelurahan Stononggedong ya. Kelurahan Stononggedong yang berada di Kecamatan Kota Kediri. Kota Kediri ini ada 3 kecamatan pemirsa, yaitu ada Kecamatan Kediri Kota, kemudian Kecamatan Pesantren, dan Kecamatan Mojoroto. Dan Mbah Wasil ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah hidup pada masa pemerintahan Prabu Joyoboyo, di mana kita tahu bahwa Kediri ini kalau kita baca sejarah adalah daerah yang wingit. Ya, wingit dalam arti apa? Menjadi pantangan bagi Presiden Republik Indonesia atau setingkat kepala negara untuk berkunjung ke Kediri, karena ada mitos bahwa Presiden Republik Indonesia kalau berkunjung ke Kediri ini siapapun akan lengser sebelum habis masa jabatannya. Ini mitos pemirsa, bisa benar bisa salah. Dan menurut
Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makhrus, salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo, untuk penawarnya atau sebagai apa namanya supaya tidak khawatir lengser, Presiden kalau berkunjung ke Kediri adalah berziarah ke makam Mbah Wasil ini. Itu tidak apa-apa, artinya tidak perlu takut. Apalagi kalau presidennya dari Kediri misalnya ya. Saya misalnya ini orang Kediri misalnya, tentu hal ini menjadi suatu hal yang tidak mustahil akan sering berkunjung ke Kediri ini. Dan oleh karena itulah berziarah ke makam Mbah Wasil ini adalah salah satu penawar menurut Kiai Kafabi Makhrus, maupun dan hal ini juga dibenarkan oleh Kiai Haji Anwar Iskandar, pengasuh pondok pesantren As-Saidiyah Jamsaren di Kediri ini, bahwa ketika seorang presiden berkunjung ke Indonesia, ke wilayah Kediri ini, maka hendaknya berziarah ke makam Mbah Wasil, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan, ditakutkan, dirisaukan untuk lengser sebelum masa jabatannya berakhir itu tidak perlu khawatir ya. Ini menurut penjelasan dari para kiai seperti itu, karena Kiai Mbah Wasil ini adalah penyebar agama Islam di wilayah Kediri, bahkan menurut cerita jauh sebelum penyebaran Islam oleh Wali Songo, baik itu pada masa Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria maupun Sunan Gunung Jati. Dan makam Mbah Wasil ini setiap harinya sangat ramai dengan peziarah, karena ini pandemi sehingga pengunjung sangat sepi ya. Bahkan biasanya di Jalan Doho itu banyak sekali bis-bis juga yang apa namanya parkir ya untuk berziarah ke makam Mbah Wasil ini pemirsa. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa makam Mbah Wasil ini adalah makam waliullah ya. Beliau ini dianggap sebagai wali atau kekasih Allah, dimana kalau kita tahu bahwa kalau nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi setelahnya, artinya penutup para nabi. Sedangkan untuk wali kekasih Allah ya, ini tidak ada penutupnya. Artinya kalau ada wali yang meninggal, karena wali ini dianggap paku bumi, maka ada wali penggantinya pemirsa. Dan menurut cerita bahwa nabi yang masih hidup saat ini namun tidak lagi menerima risalah, yaitu Nabi Khidir. Itu nabi yang memberikan SK, semacam keputusan begitu, kepada seseorang yang diangkat oleh Allah sebagai wali. Kita tidak tahu seseorang itu wali atau bukan, karena la ya'riful wali ilal wali, tidak akan mengetahui wali kecuali wali. Oke pemirsa, biar saya tidak banyak berbicara, saya ajak masuk ke dalam untuk menikmati pemandangan di sekitar makam Mbah Wasil ini, nanti juga di lokasi makam. Ada Stono Gedong mantap ya. Beriman. Ini kanan kiri ada perumahan atau pemukiman penduduk ya. Ini ada bermartabat ya. Jadi manusia harus memiliki martabat, pemirsa, harga diri ya. Kemudian berbudaya berasal dari kata budi dan daya ya. Oh tinggal topo. Saya baca dulu. Urip iku urup. Kalau di bahasa Indonesia kan hidup itu ya hidup, urup itu seperti menyala begitu. Hidup itu nyata, hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa diberikan, tentu akan lebih baik. Falsafah ini tentu selaras dengan ajaran Islam, yaitu khairun nas anfa'hum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini gapura, pintu masuk ke makam Mbah Wasil ya. Gapura sendiri pemirsa itu berasal dari kata ghafuro, yang berarti pengampun. Salah satu asmaul husna Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Ghafur ya, yaitu Allah ini Maha Pengampun. Nah, makam Mbah Wasil ini berada di belakang masjid. Ini ada kantor kelurahan Stono Gedong, tepat berada di sebelah timur masjid. Sedangkan makamnya sendiri berada di belakang masjid. Saya ajak pemirsa untuk masuk ke dalam.
Ini makam umum, Pak nggih. Nah, pemirsa, dapat Anda saksikan, mohon maaf Pak nggih untuk video. Ini adalah tempat kita kalau berziarah ke makam Mbah Wasil untuk permisi atau sowan di sini. Panjenengan dulu kuncing iki, Pak nggih? Badan. Oh, iya. Jadi ada maklumat ini, masjid ini adalah rumah Allah, pemirsa. Didirikan dengan tujuan menjalankan perintahnya, maka bantulah pengurus masjid dalam hal pemeliharaan dengan jalan itu, pemirsa bisa membaca sendiri. Saya ke sana dulu Pak nggih. Monggo. Adik Mas. Ini masjidnya pemirsa, Masjid Setono Gedong. Karena memang kelurahan ini bernama Kelurahan Setono Gedong ya. Nah, pemirsa, dapat Anda saksikan di sini diterangkan bahwa maaf wisata religi tutup sementara karena pandemi. Di balik bangunan ini ada makam Sunan Amangkurat Mas yang ketiga. Ini merupakan raja kerajaan Mataram Islam ya, yang meninggal dan dimakamkan di Kediri. Jadi kalau kita baca sejarah, ada kerajaan Demak yang raja pertamanya yaitu Raden Patah atau Senopati Jimbun Ngabdurrahman Saidin Panotogomo, kemudian Pati Unus atau Pangeran Sabranglor, kemudian yang terakhir Sultan Trenggono. Setelah itu digantikan kerajaan Pajang. Rajanya yaitu ada Sultan Adiwijoyo atau Joko Tingkir atau nama mudanya Mas Karebet, kemudian ada Arya Pangiri, anaknya Sunan Prawoto, dan yang terakhir adalah Pangeran Benowo. Nah, setelah itu berdirilah kerajaan Mataram Islam. Rajanya yang pertama adalah Panembahan Senopati, nama panjangnya Panembahan Senopati ing Alogo, Khalifatullah ing Tanah Jawa. Kemudian ada Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak karena meninggalnya di Krapyak, Yogyakarta. Kemudian ada Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja yang sangat terkenal melawan VOC atau Belanda, yang kemudian juga menyusun kalender Jawa. Kemudian ada setelah Sultan Agung digantikan oleh Amangkurat ya, Amangkurat 1, Amangkurat 2, Amangkurat 3. Lah ini makamnya Amangkurat 3 di sini sampai dengan Amangkurat 4. Setelah itu terjadi perjanjian Giyanti, yaitu Mataram Islam dipecah menjadi dua, yaitu Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Surakarta atau Solo yang dipimpin oleh Pakubuwono. Nah, ini pendopo makam Mbah Wasil pemirsa. Deni, video nih. Oh iya. Pemirsa sekalian, makam Mbah Wasil itu berada di tembok yang hijau itu. Di tembok yang hijau itu ya. Oh iya, makasih. Tembok yang hijau itu pemirsa, karena ini situasi pandemi sehingga nggak apa-apa siaran. Sehingga makamnya tidak dibuka untuk umum karena pandemi ya. Makam Mbah Wasil di sebelah sana itu waliullah yang menyebarkan agama Islam di Kediri, dan beliau ini juga menurut cerita adalah guru spiritual dari Prabu Joyoboyo ya. Jadi Mbah Wasil Samsudin kalau nama lengkap beliau, waliullah, seorang wali kekasih Allah ya, yang menyebarkan agama Islam di sini. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika Presiden Republik Indonesia takut datang di Kediri, maka penawarnya tidak perlu takut, ada penawarnya, yaitu berziarah ke makam Mbah Wasil ini. Mungkin kalau untuk saya rakyat biasa ini ditutup pemirsa, tapi kalau presiden yang jelas ya pasti langsung dibuka itu pintunya, walaupun ini pandemi, walaupun kondisi darurat atau emergensi. Ini merupakan pendopo dari makam Mbah Wasil ini. Di kanan kiri ada makam umum pemirsa, dan mereka semua yang dimakamkan di sini adalah tentunya beragama Islam ya, atau ini makam Muslim. Oleh karena itulah kalau kita berziarah ke sini kita dianjurkan untuk berdoa ya, bukan meminta. Karena kalau kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meminta kepada manusia atau seorang hamba.
Ini ada posko PPKM Mikro karena ini masa pandemi ya. Jadi dari Kelurahan Stononggedong, Kecamatan Kota Kediri ya. Biasanya peziarah bisa masuk, makamnya dibuka, ini hanya sampai di sini saja, kita tidak bisa masuk begitu karena memang situasinya masih belum memungkinkan. Semoga pandemi ini cepat selesai sehingga tempat wisata religi termasuk makam Mbah Wasil ini pemirsa bisa berziarah ke sini ya. Saya kira demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang berkunjung ke Kediri. Jangan lewatkan Anda untuk berziarah ke makam Mbah Wasil. Walaupun sekarang masih ditutup, tapi bisa berdoa dari arah kejauhan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.